Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutor for you kali ini pada bidang fisika dengan materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu GLB atau gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Apa sih GLB itu? GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Nah, faktor yang mempengaruhi GLB itu ada dua. Yang pertama, kecepatan dan waktu. Nah, untuk rumus GLB sebagai berikut. S sama dengan F dikali T atau jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Sebelum kita lanjut ke GLBB, berikut adalah contoh dari GLB. Mobil tersebut melaju pada lintasan yang lurus. Perhatikan kecepatan mobil tersebut. Kecepatan pada mobil tersebut adalah konstan atau tetap dan tidak berubah-ubah. Jadi, mobil tersebut merupakan salah satu contoh dari gerak lurus beraturan atau GLB karena kecepatannya konstan atau sama. GLBB. Apa sih GLBB itu? GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Apa sih percepatan tetap itu? Maksud percepatan tetap ialah percepatan selalu sama terhadap waktu. Karena adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linier, melainkan kuadratik. Gerak lurus berubah beraturan. Bagaimana sih konsep dari gerak lurus berubah beraturan? Konsep pada GLBB yaitu sebuah fenomena benda yang bergerak pada lintasan lurus dan mempunyai percepatan konstan atau tetap. Jadi, ketika pada GLB kecepatannya konstan, tetapi pada GLBB percepatannya yang konstan. Berikut contoh dari GLB. Contoh dari GLBB yaitu ketika mengerem kendaraan motor atau mobil dan benda yang jatuh dari tempat dengan ketinggian tertentu di atas permukaan. Atau contohnya itu ketika kita mengendarai motor, terus tiba-tiba kita mengerem. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari GLBB. Ada 3 komponen pada GLBB. Yang pertama posisi, percepatan, dan kecepatan. 3 buah komponen tersebut nantinya akan membentuk sebuah rumus dasar GLBB. Rumus GLBB. Rumus untuk menghitung jarak tempuh. Bagaimana sih rumusnya? S sama dengan FO dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat, di mana S adalah jarak tempuh, F0 adalah kecepatan awal, T adalah selang waktu, dan A adalah percepatan. Kemudian untuk menghitung kecepatan akhir, Ft atau kecepatan akhir sama dengan F0 ditambah A dikali T atau kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan waktu. Dengan ketentuan, yang pertama bernilai negatif saat benda dipercepat. Jadi, Ft itu nilainya lebih besar dari F0 dan bernilai negatif saat benda diperlambat. Jadi, Ft lebih kecil dari F0. GLBB juga dibagi menjadi dua loh. Yang pertama GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat. Apa sih GLBB dipercepat itu? GLBB dipercepat merupakan gerak benda yang mempunyai lintasan lurus dan kecepatannya bertambah secara beraturan. Benda tersebut juga mengalami percepatan konstan atau tetap. Nah, rumus GLBB dipercepat yang pertama, rumus untuk menghitung jarak tempuh. S sama dengan F0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Kemudian rumus untuk menghitung kecepatan akhir, di mana Ft sama dengan F0 ditambah A dikali T. Nah, berikut contoh dari GLBB dipercepat. Perhatikan buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Bagaimanakah kecepatannya? Nah, kecepatan buah kelapa tersebut adalah dipercepat. Jadi,
gerak buah kelapa yang jatuh dari pohonnya termasuk salah satu contoh dari GLBB dipercepat. Selanjutnya yaitu GLBB diperlambat. Apa sih yang dimaksud dengan GLBB diperlambat? GLBB diperlambat merupakan benda yang bergerak dengan lintasan lurus dan mempunyai percepatan melambat atau berkurang secara beraturan. Dengan kata lain, gerak benda tersebut mengalami perlambatan konstan atau tetap. Rumus GLBB diperlambat yang pertama, untuk menghitung jarak tempuh. S sama dengan FO atau F0 dikali T dikurang setengah A dikali T kuadrat. Kemudian untuk menghitung kecepatan akhir, Ft sama dengan F0 dikurang A dikali T. Bedanya rumusnya dengan GLBB dipercepat yaitu ketika GLBB dipercepat, tandanya bukan minus tetapi positif atau plus. Kemudian sama dengan kecepatan akhirnya, ketika dipercepat atau GLBB dipercepat, Ft sama dengan F0 ditambah A dikali T. Tetapi ketika diperlambat, Ft sama dengan F0 dikurang A dikali T. Perbedaannya terletak pada tanda min, negatif, dan positifnya saja. Kemudian grafik GLBB. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB dipercepat. Grafiknya itu semakin naik karena kecepatannya naik dipercepat secara konstan. Kemudian, grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB diperlambat. Kecepatannya menurun tetapi konstan karena dia diperlambat. Nah, apa sih perbedaan dari GLB dan GLBB? Pada dasarnya, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap tidak berubah atau konstan. Nah, pada GLBB, kecepatan benda itu selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbullah percepatan. Jadi, perbedaannya itu terletak pada kecepatannya. Nah, perhatikan mobil yang berjalan pada lintasan yang lurus. Kecepatan pada mobil tersebut mengalami perlambatan, artinya mobil tersebut kecepatannya semakin menurun, maka percepatannya melambat secara beraturan atau kecepatannya berkurang secara beraturan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari GLBB diperlambat. Kemudian kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik atau 6 sekon dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 10 meter per detik. Penyelesaian, diketahui F atau kecepatan adalah 10 meter per detik. Kemudian T-nya atau selang waktunya adalah 6 detik. Ditanya jarak tempuh atau S. Rumus mencari jarak tempuh S sama dengan S0 ditambah F dikalikan T atau selang waktu. S0 atau jarak tempuh awalnya kan 0 dan ditambah F-nya kita masukin 10, kemudian T-nya selang waktunya selama 6 detik dikalikan 6. Jadi jarak tempuh yang dilalui oleh benda tersebut adalah 60 meter. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin. Kemudian bola didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 8 sekon. Penyelesaiannya, diketahui F0-nya adalah 0 meter per sekon. A-nya atau percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. T-nya adalah 8 sekon atau selang waktunya. Kemudian yang ditanya adalah F8 atau kecepatan bola setelah bergerak 8 sekon. Nah, F8 sama dengan F0 ditambah A dikali T. F8 sama dengan F0-nya kan 0. Kemudian ditambah A-nya percepatannya 4 dikalikan waktu, selang waktunya 8 sekon. 4 kali 8. Jadi
F8 sama dengan 32. Jadi, kecepatan bola setelah bergerak selama 8 sekon adalah 32 meter per sekon. Contoh soal yang ketiga. Pada awalnya, Pak Tarno mengendarai motor dengan kecepatan tetap 40 meter per sekon. Tiba-tiba, motor tersebut direm sehingga mengalami perlambatan 20 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak yang ditempuh oleh motor tersebut sampai berhenti? Nah, di sini diketahui F0-nya adalah 40 meter per sekon karena awalnya Pak Tarno itu mengendarai motor dengan kecepatan 40 meter per sekon, jadi F0-nya 40. Kemudian Ft-nya 0 karena sampai berhenti, dan A-nya atau kecepatannya adalah 20 meter per sekon kuadrat karena diperlambat, jadi nilainya negatif. Yang ditanya adalah S, jarak yang ditempuh. Ft sama dengan F0 dikurang A dikali T. 0, Ft-nya kan 0, kemudian F0-nya 40 meter per sekon, dikurang A-nya 20, tetapi kita selang waktunya belum ketemu, jadi kita mencari selang waktu terlebih dahulu. Nah, dikali T. Nah, T sama dengan 40 dibagi 20, jadinya 2 sekon. Jarak yang ditempuh selama 2 sekon adalah S sama dengan F0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. S sama dengan 40, F0-nya kan 40, kemudian dikali selang waktunya 2, ditambah setengah, dikali percepatannya adalah negatif 20 M per S kuadrat, dikalikan selang waktunya 2 kuadratin. Seperti ini tipe. Nah, jadinya S-nya 80 ditambah min 40 S sama dengan 40 meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh motor tersebut sampai berhenti adalah 40 meter. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar Sobat Tofu!